Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia hadir dan meluangkan waktunya pada forum kita hari ini. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dinda Maharani, selaku pemantik atau fasilitator pada FGD kali ini. Nah, untuk kali ini kita akan melakukan FGD dengan tema atau pembahasan tentang pernikahan dini, di mana pembahasan ini bertujuan untuk menggali pandangan dan pendapat dari teman-teman semuanya. Di sini tidak ada jawaban salah atau benar. Kita hanya saling menyampaikan pendapat dan pandangan dengan tetap menghargai satu sama lain. Dengan tetap santai, nggak perlu tegang karena ini nggak ada jawaban yang salah. Santai, sampaikan apa yang dipikirkan, apa yang teman-teman pandang tentang hal yang akan kita bahas. Nah, pernikahan dini di sini konteksnya yang umur di bawah 19 tahun. Nah, oke. Mungkin langsung aja kita ke pembahasan awal ya. Menurut kalian apa sih yang dimaksud dengan nikah dini itu? Menurut aku pernikahan dini ini biasanya terjadi di usia 18 tahun ya ke bawah gitu, 19 tahun ke bawah, karena biasanya terjadi di antara lulus SMA, anak-anak yang udah baru lulus SMA gitu. Main gimana pendapatnya tentang pernikahan dini ini? Ya, pernikahan dini itu pernikahan yang relatif muda ya, di usia muda, yang dimana itu tuh menuju kedewasaan sih, jalan menuju kedewasaan. Menurut aku sih kalau pernikahan dini tuh mungkin ya belum pernikahan dini tuh ketika anak atau seseorang itu dia belum mencapai kematangan emosionalnya gitu. Jadi ya mungkin itu belum ini sih. Ya, di pernikahan muda juga itu termasuk kan yang relatif yang muda banget, yang dimana belum siap untuk menjalani pernikahan tapi dia udah menikah, baik di finansial, materi, atau karir dan lain-lain sebagainya gitu. Gimana sih nih pandangan teman-teman mahasiswa kan di sini sebagai teman-teman mahasiswa tentang pernikahan dini itu sendiri? Kalau aku sendiri sih pernikahan dini tuh oke-oke aja ya, karena kalau mereka udah siap secara finansial, mental, kalau udah siap itu kenapa tidak gitu. Jadi nggak apa-apa sih nikah dini asalkan udah siap mental, fisik, finansialnya udah mencukupi. Kalau dari saya sendiri, saya kurang setuju dengan adanya pernikahan dini ya, dimana usia 18 tahun itu atau baru lulus SMA itu masih dalam tahap saya lebih ke mencari pendidikan dulu ya, mencari ilmu dulu gitu. Masih panjang banget jalannya dia untuk mencapai cita-citanya gitu. Jadi jika terjadi pernikahan, saya khawatirnya adalah stuck di situ dan terhenti gitu. Jadi dia lebih fokus ke otomatis dia akan berfokus kepada keluarga kecilnya yang baru ini gitu. Terutama kepada perempuan ya, dimana yang kita tahu biasanya ada setelah menikah ini kan terjadi kehamilan, walaupun itu dicegah misalnya dengan berbagai KB, tapi tetap yang dikhawatirkan adalah bisa terjadi langsung kehamilan gitu. Itu kan nggak baik buat perempuan ya, lagian kan rahimnya juga belum siap juga. Benar-benar. Gimana pendapat yang lain? Kalau aku sih di nikah muda yang kayak gitu kan kemungkinan ada beberapa orang gitu, dimana yang aku lihat-lihat nih gitu, ada yang nikah muda tapi dia kayak ikut-ikutan orang nikah misalnya di dekat satu daerah lingkungan gitu. Nah, orang nikah gitu kan, besoknya atau apa dia ya nikah gitu 2 tahun kemudian atau apa, tibanya kayak nikah muda tuh ikut-ikutan gitu. Kadang dia belum siap secara finansial tadi, secara lahir batinnya juga belum siap. Nah, setelah dia nikah, dia punya anak kan, nah anak itu tiba-tiba nanti kayak ya tidak terurus, lantar dia lebih mementingkan dirinya, yaudah nikmati masa mudanya lagi padahal dia udah nikah gitu. Ya mungkin kalau nikah dini itu kan usianya masih remaja ya. Itu kan kalau masa remaja itu masih proses mencari identitas jati diri ya bagi remaja gitu kan. Ya mungkin ada yang kematangan emosionalnya belum stabil. Itu bisa
memicu konflik nanti di rumah tangga gitu. Bisa nggak dia menyelesaikan masalah rumah tangganya gitu. Tapi kan nggak semuanya seperti itu. Ya balik lagi karena adanya kesiapan mental, finansial. Karena sebagian itu ada yang udah siap itu. Jadi kalau dari segi pendidikan bisa aja dia nikah ya berpendidikan lagi. Karena dari pola pikir masing-masing juga kan. Jadi nggak ada salahnya sih untuk nikah dini. Nah, gimana sih pendapat teman-teman nih kan nikah dini ya? Kebanyakan mungkin orang-orang yang memegang kuat agama pasti lebih berpendapat kayak nggak apa-apa nih nikah dini karena untuk menjaga kehormatan si perempuan mungkinnya dan menjaga dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik gitu kan. Nah, tapi kan ada juga dari faktor-faktor luar lainnya kayak yang dibilang teman-teman tadi dari faktor psikologisnya, terus emosionalnya belum siap, finansialnya pun belum siap, tapi dari kalangan yang agamis ini menormalisasi gitu loh. Itu gimana sih pendapat teman-teman gitu loh? Walaupun dia belum siap secara finansial dan lain-lainnya, tapi tetap memaksakan untuk nikah dini gitu loh. Kalau dia belum siap secara finansial, tetapi dia tanggung jawab, oke. Apalagi dari segi agama kita pandangnya memang menghindari zina. Kan menghindari zina banget tuh. Jadi kayak daripada terjadinya zina dan dia belum cukup nih secara finansial, tapi dia bertanggung jawab. Gitu. Jadi beda antara yang memang lepas tangan, cuman mau ikut-ikutan aja sama yang memang dia tahu tanggung jawabnya apa. Ada pendapat lain? Kalau menurut saya sih, kalau dihubungkan dengan agama ya, itu ada benernya. Maksudnya memang tidak apa-apa seperti itu menikah di usia yang masih relatif muda gitu. Tapi memang perlu diingat kembali bahwa kesiapan mental ini di usia seperti itu benar nggak nih, dia udah siap nggak? Bukan hanya seperti tadi kan kata Reva bahwa dia hanya ikut-ikutan gitu dengan dalih untuk menghindari zina gitu. Tapi sebenarnya dia karena lingkungan, oh dia udah nikah, aku harus nikah nih gitu. Jadi kita harus benar-benar bisa dari orang tuanya sendiri, berarti kan harus mengedukasi kepada anaknya bahwa kamu kalau mau menikah muda, ini kamu apa yang kamu udah persiapkan gitu. Jangan sampai setelah menikah dengan dalih untuk menghindari perzinahan ini cepat-cepat dinikahin, tapi pada akhirnya merepotkan orang tua kembali gitu. Jadi dalam artian menikah itu harus siap lahir dan batin gitu ya. Jadi itu pernikahan itu pasti butuh persiapan bukan hanya dari segi luar material segala macam, tapi dari dirinya sendiri gitu, dari si laki-laki dan si perempuannya. Arti menikah itu kan untuk satu kali seumur hidup ya, keinginannya seperti itu. Tapi kalau misalnya dari faktor tadi dari agama, misalnya tuntutan dari orang tua, udah kamu nikah aja, atau dari faktor juga dari lingkungan teman-teman nikah, ya udahlah nikah juga gitu. Nggak bisa seperti itu gitu. Kita harus benar-benar siapin mental kitanya dulu gitu. Artinya itu perlu edukasi. Makanya kayak di KUA itu sebenarnya kayak pranikah itu penting banget sih untuk mengedukasi. Siap nggak nih dua kepala yang berbeda disatukan setiap hari, ketemunya orang itu aja seumur hidupnya, siap nggak menerima keburukannya? Kalau kelebihan tentunya kita siap ya menerima itu, tapi kekurangannya ini siap nggak gitu setiap hari seumur hidup gitu. Oke, gimana yang lain? Ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya? Oke, mungkin apa sih dari beberapa kejadian yang kita pernah tengok tentang pernikahan dini? Ada nggak sih dampak yang paling terlihat oleh teman-teman tentang pernikahan dini ini? Ada sih. Banyak, apalagi ya di lingkungan sekitar ya. Ya yang seperti yang dibilang tadi, kayak ya dia nikah gitu dengan usia yang belum mateng banget gitu kan. Nikah dia setelah punya anak, ya anaknya yang masih kecil-kecil semua kan, jadi kayak kadang nggak diurus, ya dibiarin aja, atau nggak dia dititipin ke orang lain atau nggak ke orang tuanya. Terkadang orang tuanya pun nggak mau nih anaknya dititipin ke neneknya gitu kan, lalu neneknya juga marah sama mamanya kan. Dari nanti neneknya nitipin minta tolong jagain anaknya si ini gitu. Nah kayak ada mungkin beberapa orang juga yang nikah muda karena ya terjadinya hal yang tidak
kayak di luar ranah tadi ya, adanya perzinahan tadi, tiba-tiba langsung nikah karena kan belum siap ya, ya gitu, banyak sekali dampaknya. Ya itu sih kalau nikah muda itu dampaknya mungkin ke anak ya, karena ya itu kalau misalnya pernikahan dini yang orang tuanya emosionalnya belum matang, terus mungkin dia belum tahu parenting mengajari anak, itu dampaknya bisa ke anak. Termasuk juga pernikahan usia dini ini kan rahim si perempuan ini udah siap apa belum gitu ya. Karena kalau misalnya kita tiba-tiba udah menikah kemudian langsung hamil, ini gimana dampaknya? Itu sebenarnya bukan hanya ke ibu yang melahirkan, tapi juga ke ayah juga, dia siap enggak untuk segala macam. Nanti efeknya ya turunnya ke anaknya juga. Kan menurut teman-teman nih, apa sih faktor pendukung paling utama dari pernikahan dini ini? Mungkin yang bisa kita lihat dari sebagian besar wilayah di Indonesia yang masih terpencil, masih tertinggal, itu tuh malah kayak ya selesai ngapain sih sekolah gitu ya kan, lebih baik kayak langsung nikah aja nih perempuan-perempuannya gitu kan. Banyak tuh kejadian-kejadian di daerah tertinggal, ya udah nikah dini gitu, kebanyakan gitu. Kadang malah ada kejadian karena nikah dini, terus yang dibilang tadi sama teman-teman, rahimnya belum siap, psikologisnya belum siap, saat melahirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ibunya meninggal atau nanti bayinya bagaimana, ada kekurangan atau gimana nya. Nah itu gimana sih, apa sih pendapat teman-teman tentang faktor atau apa sih penyebab utama dari pernikahan dini ini gitu? Itu sepertinya kalau di lingkungan terpencil gitu ya, yang seperti kita tahu di Indonesia sangat banyak ya gitu ya. Itu tuh lebih ke ini sih, lebih ke adat. Lebih ke adat dan pendidikannya tuh bisa dibilang kurang ini ya. Pendidikan di daerah terpencil kan memang kurang untuk pengetahuannya tentang psikologis, untuk mental itu sepertinya sangat sangat jarang untuk diketahui orang banyak gitu. Nah jadi karena udah tradisi, udah dinormalisasikan untuk ya cewek itu nikah aja usia segini gitu, ngapain sekolah tinggi-tinggi kata dia gitu kan. Ya karena pengetahuannya tentang itu tuh nggak ada. Benar sih kata Bismi bahwa pendidikan salah satu yang sangat berpengaruh ya. Jadi saya pernah tahu bahwa ada satu daerah yang memang pendidikannya di bawah rata-rata, tapi di sana pernikahannya cukup tinggi. Kenapa? Karena memang nggak ada kegiatan. Jadi setelah lulus SD, mereka udah berpikir bahwa mereka akan bekerja di satu pabrik besar di daerahnya mereka ini. Jadi mereka nggak berpikir tuh seperti kita misalnya nanti udah SD tuh SMP, kemudian SMA, kemudian aku kuliah di mana ya gitu. Nggak berpikir gitu, tapi mereka langsung berpikir bahwa gak usah sekolah, langsung kerja di pabrik aja, udah paling keren gitu kerja di pabrik karena memang gajinya cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka gitu. Jadi dari segi pendidikannya ini berpengaruh bahwa aku ngapain juga udah lulus SMA aku masuk kerja di pabrik, ya udah apalagi ya udah mending nikah gitu. Jadi lingkungannya pun seperti itu, jadi ikut-ikutan juga. Lingkungan itu mendukung karena ya seperti tadi kayak dinormalisasikan, memang adat dan istiadatnya tuh dari sananya seperti itu, jadi orang mewajarkan aja. Malahan kalau pasti kan di situ ada juga satu atau dua yang berpikiran untuk mengejar pendidikannya juga, dia mau memutus rantai itu kan, tapi ya karena tidak ada dukungan malah terpojokkan, jadinya dia nggak tahu nih mau buat apa, karena dia nggak tahu juga kan dunia luarnya itu seperti apa sih sebenarnya, karena dia juga nggak pernah keluar, apalagi di suku pedalaman gitu kan. Untuk keluar aja dari situ aja memakan waktu berapa jam gitu. Jadi ada juga mentalnya takut untuk keluar di sana dan terbuang di luar gitu, karena dia nggak tahu dunia luar seperti apa. Tapi pasti ada satu atau dua orang itu pasti berpikir kalau dia, aku kayaknya mau memutus rantai ini deh. Pasti ada juga yang berpikir seperti itu. Tapi ya dengan keadaan tadi itu mungkin yang membuat dia kayak berpikir dua kali. Tapi kalau ada yang nekat itu pasti keluar juga. Gimana, ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya tentang faktor pendorong pernikahan muda ini? Setuju sih sama Kak Tina dan Bismi juga. Mungkin faktor orang pernikahan dini tuh yaitu dari lingkungan, keluarga, terus juga mungkin ngelihat sekitarnya kan ikut-ikutan, ya itu sih.
Terus gimana sih pendapat teman-teman nih? Kan tadi memang kita bahas tentang terdapatnya ketidaksiapan psikologis. Nah, mungkin di sini teman-teman bisa menyampaikan gimana sih pendapat teman-teman tentang kesiapan psikologis tentang orang-orang yang memilih untuk menikah dini ini? Seharusnya bagaimana, atau tentang kondisi psikologis yang mungkin dari awal belum siap, terus kemudian dia memilih nikah dini dengan beban yang lebih berat lagi. Nah, itu tuh bakal bagaimana sih ke dampak psikologisnya si orang itu gitu. Stres sih, pasti dia akan stres. Kayak ibaratnya dia terbiasa seperti ini, melakukan ini dengan sesuka hati atau apa, dan dipaksa nikah muda misalnya dengan dini, itu bakal kayak, lah aku biasanya bangun jam segini, tiba-tiba aku harus bangun pagi, nyiapin sarapan untuk suaminya kan, bersih-bersih rumah, sedangkan kegiatan sebelumnya itu tidak seperti itu. Apalagi dengan anak yang bisa dibilang labil ya, usia dini, pernikahan dini itu anak yang masih labil, yang masih pengen kebebasan gitu. Itu berarti dengan faktor bukan dia keinginanmu sendiri ya untuk nikah dini, itu pasti ada faktor pendukung untuk dia tuh udahlah nikah aja, paksaan lah ibaratnya. Jadi kalau untuk anak yang seperti itu bakal kayak depresi dan stres sih, lebih ke situ. Jadi kayak pikirannya kacau karena emosional yang tidak stabil tadi. Ditambah kalau tidak ada dukungan dari orang sekitar kayak keluarga, suami sendiri atau apa, pasti nanti terjadi kayak baby blues gitu kan. Nah, itu emang stres banget, apalagi udah punya anak nih, tambah banyak nih beban gitu, belum ngurus anak rewel dan lain-lainnya. Nah, tapi kan ada nih sebagian yang berpendapat kayak mereka nih baru nikah nih, jadi belum ngerasain susahnya gimana tentang kehidupan pernikahan. Nah, mereka tuh beranggapan kayak menikah itu untuk berbagi beban dengan suaminya atau dengan pasangannya. Jadi bukan menambah beban menurut dia, tapi kayak berbagi, malah meringankan kehidupan dia. Tapi dia belum tahu kenyataan kedepannya seperti apa, ujian pernikahan yang akan dihadapinya seperti apa. Nah, gitu gimana menurut teman-teman? Kalau menurut saya sih, saya pernah tahu tuh bahwa sebelum menikah itu kita harus memuaskan diri kita sendiri dulu. Jadi sebelum kita menjadi bersama itu satu sama lain udah puas dulu dengan diri sendiri gitu ya. Makanya kayaknya kalau umur di bawah usia 19 tahun tuh belum puas gitu ya sama kehidupannya. Artinya kita harus puasin dulu, selesaiin kuliahnya dulu, kerja dulu, dari uang hasil kerjanya itu untuk diri kita sendiri dulu, terlebih lagi laki-laki ya, untuk dirinya sendiri dulu, karena nanti kan harus berbagi gitu. Artinya berarti harus siap dulu, makanya harus siap, masing-masingnya itu harus siap dulu. Ada lagi pendapatnya teman-teman? Terus gimana sih dampak yang paling nyata? Kayak di Indonesia nih kan ya pendidikan itu masih tertinggal ya, masih bisa dibilang tertinggal, masih banyak anak-anak yang nggak mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, dengan adanya nikah nikah dini ini, apakah juga mempengaruhi terhadap kualitas pendidikan di Indonesia menurut teman-teman? Sangat mempengaruhi sih. Karena kebanyakan juga ya yang kita lihat, orang kan mengira cuma di suku pedalaman yang nikah dini itu. Tapi nyatanya di kota-kota besar itu banyak juga pernikahan dini. Kenapa? Ekonomi. Tidak hanya pendidikan sih, lebih ke ekonomi juga. Karena dia tuh punya niat atau tekad gitu kan untuk melanjutkan pendidikannya. Tapi ya faktor ekonomi dari keluarga, ekonomi itu nggak mendukung banget. Jadi mungkin orang tua yang ibaratnya maaf banget ya nggak berpendidikan, itu dia masih mengira kayak ya udah nikah aja biar bebannya tuh lepas gitu. Kebanyakan orang tua yang mikir kayak gitu ya, Padahal kenyataannya enggak. padahal itu tuh malah buat anaknya ini sengsara gitu loh. Iya. Itu sangat kayak ekonomi sih lebih tepatnya gitu. Setuju sih sama Bisni, karena yang tadi saya cerita bahwa ada di satu daerah yang pernikahannya cukup tinggi itu memang di kota besar, di kota besar gitu. Jadi ternyata itu bukan di pedalaman gitu, itu terjadi di kota besar yang dimana-mana sudah banyak pabrik di sekitarnya. Jadi mereka lebih memilih untuk ngapain sekolah, kerja aja udah dapat uang besar, terus habis itu nggak ngapa-ngapain ya menikah gitu sih. Terus kalau untuk dampaknya ke sosial, ke hubungan sosial dia sehari-hari, entah itu
untuk berteman atau mungkin bertetangga, ada nggak sih ngaruh kalau dia melakukan pernikahan dini ini menurut teman-teman? Kalau rata-rata ya orang-orang yang seperti itu tinggalnya itu kayak di kompleks atau kayak Perumahan. di sudut gitu kan, sudut kota gitu sih biasanya, yang ibaratnya tuh kayak rumahnya itu gimana ya? Kayak tetangganya tuh tetangga banget gitu loh, bukan yang namanya kalau perumahan kan masih kayak berblok atau apa, adalah space antara jarak berapa meter gitu apa segala macam. Nah kalau ini biasanya yang kayak gitu tuh tinggalnya itu kayak rumah susun gitu, ngerti nggak sih? Nggak rumah susun bertingkat gitu ya, kayak rumahnya tuh rumah petak-petak gitu, kayak rumah kontrakan dempet-dempet gitu. Nah jadi itu tuh bisa dibilang gini, kalau misalnya dia pendatang nih, yang nikah ini pendatang, orang di situ kan nggak tahu nih, orang kebanyakan itu hanya menilai dari luarnya aja, kayak lah nikah nih kenapa Hamiduk nikah gitu. Nah sedangkan kalau untuk di situ dia pasti udah pertama itu pasti udah terkucilkan dulu gitu. Beda juga sama orang yang memang dari dirinya itu nggak peduli ya, sistem nggak peduli, dia nggak bakal ngirauin si orang yang baru pindah itu, apalagi nampak pernikahan di usia dini gitu kan, itu nggak akan ngirau. Tapi kebanyakan kita nggak iniin juga kan, nggak sama ratain, tapi kebanyakan itu memang dia bakal kayak terkucilkan gitu sih, akan jadi bahan gosipan dari lingkungannya itu. Pernikahan dini juga ini sih bisa membatasi ruang interaksi sosial individu ya. Jadinya ya kayak interaksi sosialnya tuh jadi terbatas, terus dia mungkin sulit menyesuaikan peran baru kayak gitu. Benar. Nah, kan seperti yang teman-teman sampaikan tadi kan, sebelum menikah itu pastikan diri kita sama-sama puas dulu sama kehidupan masing-masing. Nah, mungkin ada sebagian orang yang tadinya belum mereka memilih untuk nikah dini ya. Jadi mereka itu mungkin belum lepas sama apa yang diinginkannya, masih banyak hal-hal yang ingin dilakukannya, tapi dengan adanya nikah dini ini malah menghalangi dia untuk terus bertumbuh dan berkembang kan. Terus ada kira-kira mempengaruhi nggak sih menurut teman-teman kepercayaan diri orang itu? Kadang kan ada nih kayak tadi persepsi yang dibilang kalau orang nikah dini biasanya dianggapnya hamil di luar nikah atau habis berbuat yang tidak-tidak gitu kan. Nah itu kan biasanya mempengaruhi itu terhadap kepercayaan diri seseorang itu. Nah itu gimana sih pendapat teman-teman? Tergantung pribadi masing-masing sih, karena ada yang ya dia dibilang kayak gitu ya dia bodo amat gitu, tapi ada yang dibilang kayak gitu dia berdiam diri di rumah atau nggak mau bersosial, nggak mau tahu menahu tentang lingkungan sosialnya gimana gitu. Tapi kalau orang yang ya udah cuek bodo amat aja lah gitu, nggak peduli, yang penting gue mau bersosialisasi nih sama orang-orang sekitar, mau akrab sama tetangga, mau baik-baik aja gitu, ya udah gitu. Ya tergantung tadi Ya, kepribadian masing-masing sih. Kalau memang dia tuh tipe kalau orang yang nggak peduli, ibaratnya kayak ya aku tuh nggak bergantung samamu gitu. Aku kan nggak bergantung mamu, aku nggak minta makan mamu juga. Jadi dia bakal bodo amat. Tapi ada juga sebagian orang yang itu langsung kayak overthinking, insecure. Dia bakal jadi beban pikiran sih untuk dia, dan dia bakal lebih sering menutup dirinya. Terus sebagai mahasiswa nih, kan mungkin tadi seperti yang Bismi bilang kan, ada orang-orang yang dari tempat-tempat tertinggal ingin kuliah, ingin meneruskan pendidikannya tapi terhalang. Nah, tapi ada mungkin beberapa kasus yang mereka bisa tuh untuk nyampai ke pendidikan yang lebih tinggi. Nah, tapi tetap lingkungannya tetap tidak mendukung, ya kan? Karena masih daerah yang tertinggal tadi. Nah, berarti dia sebagai seorang mahasiswa tapi tetap punya tekanan buat terus nikah cepat gitu loh, nikah dini atau nikah lebih cepat nikah lah tanpa menyelesaikan pendidikannya dulu gitu loh. Nah itu teman-teman sebagai mahasiswa gimana sih pendapatnya tentang hal itu gitu loh? Rata-rata orang yang udah mengenyam pendidikan di kuliah itu bakal nggak berpikiran seperti itu sih. Dia lebih milih mengasingkan diri, pasti dia lebih mengasingkan diri dari lingkungannya itu. Nah, tapi jika ada tekanan dari seperti orang tua atau lingkungan sekitarnya, karena dia kan masih terhubung dengan lingkungan yang tertinggal tadi itu ya. Nah, itu gimana sih cara mungkin
sudut pandang teman-teman untuk menghadapi hal-hal seperti itu gitu? Kalau menurut saya, artinya kan anak ini udah kuliah ya. Iya. Udah kuliah tuh artinya udah 20 tahun lebih ya. Mm-mm. 20 tahunnya 19-20. Ketika dia misalnya udah kuliah, kemudian tuntutan dari orang tua yang biasanya misalnya harus nikah karena dijodohkan gitu ya. Kembali lagi bahwa jika anaknya memang siap, artinya kan ya udah oke. Kalau misalnya memang anaknya nggak siap dan dia merasa terpaksa, tapi harus karena orang tua harus menikah saat itu juga, dan dia terpaksa untuk menjalankan juga, itu akan beresiko ke dirinya sendiri dulu dan ke pernikahannya, ke suaminya. Tapi kembali lagi, dia dapetin dukungan dari suami enggak, dia dapetin dukungan dari orang tuanya enggak, dari mertuanya enggak untuk lanjutin sekolah lagi. Artinya kan kalau kita udah memilih kuliah, biasanya saya tahu lingkungan teman-teman saya, dia ketika udah memilih kuliah artinya dia udah siap akan belajar jangka panjang nih 3-4 tahun gitu kan. Sekolah itu seperti apa? Dia udah open minded untuk melihat kayak gini sekolah kan monoton seperti ini gitu. Jadi kalaupun misalnya dia terpaksa untuk menikah, dia akan kembali lagi ke sekolah dengan pasti memohon untuk dukungan dari suaminya, dari keluarganya. Benar. Oke, ada lagi pendapat yang lain? Kalau dari pribadi masing-masing teman-teman nih, mendukung atau tidak tentang pernikahan dini ini? Kalau mendukung atau tidak itu tuh kalau misalnya kebanyakan orang kan mikir kan mentargetkan nikah. Ya. Nikah umur segini aja. Nah, tapi nyatanya kalau dia di umur yang dibilang masih dini untuk menikah, tapi ternyata dia udah siap, itu apa salahnya? Dari segi finansial dia udah siap, dari segi mental dia udah siap. Kebanyakan rata-rata ada juga ya orang yang nikah dini, tapi dia itu cerdas loh. Daripada orang yang menyembang pendidikan, itu dia lebih cerdas. Karena dia itu berpikir kalau aku nggak bisa dapatin itu, anakku harus gitu melalui aku. Nah jadi dia bakal usahain itu sih. Jadi kalau untuk gimana sih setuju atau tidak tentang pernikahan dini, itu setuju aja sih kalau udah siap secara finansial dan mental. Kalau aku sendiri sih nggak setuju, karena walaupun kita tahu bahwa dewasa itu bukan tentang umur ya, ada juga yang tadi kata Bismi bahwa misalnya di bawah berusia dini pun udah siap mental, ya kenapa enggak gitu. Tapi kalau saya pribadi bahwa usia muda yang seharusnya dia puaskan untuk eksplorasi dunia, dipakai untuk langsung berumah tangga, ada kehidupan baru nih untuk suami, istri dan keluarga dan mertua dan lain-lain. Sedangkan seharusnya dia bisa untuk dirinya sendiri dulu nih, dia mau kemana, dia bisa eksplorasi dirinya sendiri, gitu. Bisa berdaya untuk dirinya sendiri dulu. Saya juga kalau pernikahan ini kurang setuju sih, karena kan masih usia 18 ke bawah ya, itu kan ya kematangan emosionalnya belum matang. Terus dari segi fisik mungkin kalau misalnya dia hamil, badannya mungkin belum siap gitu kan. Terus mengurus anak juga mungkin sulit gitu. Nah, ini kan akhir-akhir ini booming nih tentang marketingnya KUA buat nikah ya kan. Nah, pasti di sosmed teman-teman keluar nih. Nah, malah yang menjadi target marketing ini kan sebenarnya yang sudah cukup usia ya. Nah, tapi kebanyakan yang terpikat, yang ikut dengan marketing ini malah orang-orang yang di bawah usia. Sedangkan yang usianya sudah matang malah lebih memilih, oh aku mau fokus dulu kerja nih, aku masih mau nyapai tujuan-tujuan aku yang lain gitu kan. Nah, menurut teman-teman marketing itu salah nggak sih? Apalagi di sosmed yang bisa diakses oleh semua orang, semua golongan gitu. Jadi kayak gimana sih pendapat teman-teman tentang marketing itu sendiri tanpa adanya kayak mungkin penyuluhan secara lebih mendalam lagi tentang pernikahan ini harus begini loh gitu. Itu gimana ya? Dibilang salah sih juga enggak ya. Tergantung kita juga. Kan kita bermain sosial media itu berbalik ke diri kita sendiri. Kita mencernanya ini seperti apa? Berbalik ke diri kita sendiri. Nah, jadi tapi
ada yang marketing seperti itu kan, banyak berseliweran di sosial media kita dan didukung dengan pernikahan massal. Nah, Nah, iya. itu kena ya, didukung dengan pernikahan massal yang dimana orang bakal lebih enteng untuk kesana gitu. Dia berpikir, lah berarti kita didukung banget nih untuk melakukan itu gitu loh. Sedangkan yang usianya udah dibilang udah cukup nih untuk menikah, dia lebih milih enggak lah, mau ini dulu, mau fokus ini dulu. Kenapa? Balik lagi karena kegiatannya tadi. Karena dia tidak punya kegiatan untuk itu dan dia tidak punya tujuan, maka dia ya udah oke aja, orang didukung sama pemerintah juga kok dia nikahan massal gitu. Jadi mempermudah dia gitu. Mungkin sebenarnya marketing KUA ini seharusnya lebih ke mengedukasi ya. Harusnya edukator bahwa pernikahan itu apa saja sih yang kita bahas sekarang, dampak-dampaknya apa ketika pernikahan itu usia dini, kalau misalnya udah siap itu seperti ini gitu. Jadi artinya itu sebenarnya tugas kita juga ya sebagai calon psikolog ya, mungkin untuk bisa mengedukasi juga tuh bahwa seperti ini loh pernikahan dini gitu. Artinya jadi nggak salah sih sebenarnya untuk KUA marketing itu, tapi seharusnya lebih mengedukasi lagi mungkin pembahasannya ya, bukan hanya untuk ayo nikah gitu, tapi benar-benar dikasih gambaran ini pernikahan seperti ini gitu, dampaknya. Iya, tapi yang kita lihat sendiri kalau di situ tuh dia memang tidak mengedukasi, dia lebih mengajak aja, ayo nikah, udah umur segini loh, ayo nikah. Seperti makanya kayak masa sekarang targetnya itu 2005 terus udah nikah. Iya, benar. Nah kan terpampang banget tuh di situ 2005 udah segini, masa aku nikah gitu. Jadi kayak semua orang yang umur lahir di tahun itu kayak Udah dikejar umur banget nih gitu jadinya. dia merasa kejar-kejaran Buat nikah. padahal pernikahan itu bisa dibilang sesuatu yang nggak wajib gitu loh, karena kalau dari segi mental dan finansial kita nggak mendukung, nggak memadai, ya kenapa harus nikah gitu, bakal berefek ke diri kita sendiri juga. Bentar deh, tapi bukannya pernikahan itu kalau kita udah siap dalam agama Islam, saya nggak tahu dalilnya, tapi yang saya pernah dengar bahwa jika orang itu tidak menikah, bukan kaum saya gitu nggak sih? Pernah dengar itu nggak? Kayak ketika kita udah siap, udah usianya itu, jika tidak menikah tidak menjadi kaum saya gitu nggak? Atau saya salah ya? Ini Kak, ada juga dia tuh yang bilang gini, apa ya tadi ya? Apa namanya? Kan pernikahan ini ibadah terpanjang ya. Nah, jadi dia itu menyangkutnya tuh kayak gini Kak. Dia udah siap nih secara umur gitu. Tapi dari segi mental dan finansial dia tuh nggak siap. Tapi ada juga yang bilang gini, jangan tunggu siap, tapi Allah bakal siapkan kamu gitu kan. Menikahlah, tapi Allah akan siapin kamu. Tapi itu bukan dari ya udah jalin aja gitu, bukan gitu Kak. Tapi tanggung jawabnya yang ditanya. Kamu bertanggung jawab nggak gitu. Jadi ya Allah pasti bakal nunjuk jalannya. Jangan tunggu siap, nikahlah, Allah akan kasih jalan. Ya kasih jalannya kita cari gitu. Tapi kebanyakan orang menangkap ya udah ditunggu aja, kan Allah ngasih jalan gitu. Padahal maksudnya itu nggak seperti itu. Maksudnya itu ya tanggung jawab kamu nih sebagai suami, sebagai istri, menjalankan nggak dari segi finansial dan mental kamu kurang nih, tapi di segi umur kamu udah mencukupi untuk menjalankan ibadah terpanjang ini. Nah jadi baliknya ke situ Kak, tanggung jawab mereka berdua terhadap pernikahan itu, terhadap diri mereka, itu yang sebenarnya dipertanyakan. Yang kayak bukan kayak pelangak pelongo nunggu aja ya kan Allah bantu gitu, bukan. Tapi tanggung jawabnya di situ. Oke. Pada intinya kita berusaha ya, segala sesuatunya kita berusaha memberikan yang terbaik untuk diri kita sendiri setidaknya. Karena menikah juga menyangkut diri kita sendiri, bukan begitu kan? Jadi menurut teman-teman tertarik nggak sih tentang pernikahan dini ini? Kalau aku sendiri ya, aku nggak memantokin diri aku nikah umur berapa sih aku mau nikah gitu, enggak. Tapi aku selalu nanamin ke diri aku, kalau aku siap aku nikah. Ya mana tahu 1 tahun lagi aku siap untuk secara finansial dan mental, ya kenapa nggak nikah gitu. Tapi kalau nggak siap ya sampai kapanpun, kalau aku merasa aku belum siap, belum cukup, aku nggak bakal menginjakkan kaki ke situ sih. Yang lain gimana?
Pernikahan itu ya siap. Ya maksudnya kesiapan diri kita sendiri dulu Benar. ya. Artinya batasan usia apapun itu nggak menjadi patokannya harus nikah umur 25, 26, 27. Tapi balik lagi bahwa ketika aku udah siap dan pasangannya udah siap dan ketemu misalnya, ya udah kenapa enggak gitu. Ada nggak pesan buat orang-orang di luar sana yang mungkin berpikiran untuk menikah dini atau mungkin sudah melakukan pernikahan dini? Ada nggak pesan-kesan teman-teman buat mereka? Mungkin untuk teman-teman yang udah nikah dini ya, ada juga mungkin ya kita berharap lah untuk mereka ya aman, damai, bahagia lah di pernikahan dini itu. Tetapi juga adalah dari yang saya lihat sendiri kan, pengalaman yang saya lihat sendiri itu mereka kayak ya gagal di pernikahan itu. Mungkin kayak mana ya, kayak kuat-kuat aja deh gitu. Karena gimana ya, kayak sebelum itu juga udah diedukasi dulu kan, karena itu pilihan kamu, itu tanggung jawab kamu, jadi kamu berhak atas tanggung jawab itu. Pokoknya sebelum ingin memulai atau untuk melangkah ke jenjang selanjutnya ke pernikahan ya harus dipikir-pikirin dulu sih, harus yang benar-benar matang banget, karena kalau enggak ya itu dampaknya ke pernikahan tadi. Karena itu bukan setahun 2 tahun ya, kayak pacaran. Misalnya kayak pacaran kita ngambek nih, kita bilang putus gitu, ya kita pasti bakal bisa balik lagi ya. Kalau nikah tuh enggak, karena terucap cerai aja dari suami itu udah termasuk talak loh. Kita harus berdoa lagi, apa kayak jadi saksi lagi gitu. Nah jadi nggak gampang. Sebelum nginjak itu mungkin coba deh dipikir-pikir dulu atau apa, karena kalian tuh punya hak loh atas diri kalian. Apalagi misalnya yang dipaksa nikah oleh orang tua atau keadaan, coba deh dipikir dulu. Pokoknya nikmati masa muda aja dulu deh. Karena kita punya hak atas diri kita sendiri. Sekayak manapun kita ditekan untuk ayo nikah aja, ngapain enggak gitu. Itu walaupun ditekan kayak itu, kita punya hak loh untuk diri kita sendiri. Jadi perjuangin aja hak kita tuh, kayak masa muda sekali boy. Nikmati lah dulu, berkelana kemana gitu tuh, bandana Ira nungguin gitu kan. Puasin diri dulu. Kepada teman-teman yang udah nikah muda, yang udah terjadi, bahkan mungkin yang udah punya anak juga gitu ya, dengan media sosial sekarang yang terbuka di mana-mana, di Instagram, di TikTok, mungkin banyak-banyak baca parenting, banyak-banyak membaca diri sendiri sebenarnya kekurangannya apa, butuhnya apa gitu. Jadi mungkin banyak-banyak belajar dari situ ya, dan mencari dukungan, entah itu mungkin perlu ke psikolog keluarga, biar sama-sama suaminya juga belajar, dia juga belajar, apalagi misalnya yang udah punya anak masih kecil, 19 tahun udah punya anak, nah gimana tuh gitu. Jadi perlu dukungan, jadi mungkin kita lah pendukungnya mereka. Ada lagi teman-teman pesan-pesannya? Setuju sih sama dia. Pokoknya ya harus paham-paham tentang pranikah tadi. Saling memahami dan melengkapi aja. Kalau yang udah menikah di usia dini, kalau misalnya ada hal yang tidak diinginkan atau keributan di dalam rumah tangga, mungkin hal yang wajar. Tapi kalau berlangsung terus-menerus ya mungkin itu harus saling tenangin diri, saling memahami, saling melengkapi. Nah, carilah solusi, cari jalan tengahnya. Bicaralah kayak empat mata gitu. Oke. Jadi kan pernikahan dini dengan nikah muda itu sebenarnya berbeda ya. Kadang kan ada orang yang salah paham, ada yang mereka tuh sebenarnya nikah dini tapi mereka menganggapnya itu nikah muda. Nah, banyak yang salah paham di sana. Tapi sebenarnya itu beda. Nikah dini itu mereka tuh sebenarnya memang belum cukup usia, belum boleh sebenarnya. Tapi mereka sebagian orang mungkin menormalisasi hal itu gitu. Nah, kalau nikah muda mungkin ya umur 21, 22 ke atas itu masih nikah muda lah jatuhnya ya. Nah, kalau pernikahan dini ini mungkin ya tadi kita bilang 19 tahun ke bawah, diri dia aja belum siap gitu loh untuk memasuki fase kehamilan, melahirkan, itu tuh belum siap baik secara psikologis maupun secara fisik dia gitu loh. Nah, mungkin kita tidak menormalisasi adanya pernikahan dini ini. Tapi kalau bisa hindarin dulu deh gitu.
mungkin nikmatin dulu lah masa-masa mudanya, berkelana kemana yang kamu mau. Kalau misalnya memang nggak bisa lanjutin perkuliahan, ya mungkin lanjut dulu di pekerjaannya, nikmatin dulu kesenangan diri sendiri. Karena kalau udah nikah ya nanti kita bakalan lebih terkekang ya, kayak kita harus ngurus anak, ngurus suami, ngurus rumah. Kalau sendiri sekarang kayak ya aku mau kemana aja masih bisa gitu loh. Jadi nikmatin dulu masa mudanya. Kami tidak menormalisasi pernikahan dini, tapi kalau sudah terlanjur ya mungkin mau bagaimana lagi, atau memang ada faktor-faktor tuntutan yang mungkin terasa berat sekali dan teman-teman sudah siap secara psikologis maupun mental, nggak apa-apa gitu. Mungkin itu aja hasil diskusi kita hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan pendapat dan aspirasinya. Semoga bagi teman-teman yang di luar sana hal ini bisa bermanfaat, bisa diambil pelajarannya. Saya sebagai fasilitator FGD hari ini berterima kasih banyak kepada teman-teman. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.